Halo, perkenalkan, nama saya Fajar Agil. Di sini saya akan menjelaskan Q&A dari tugas besar 1 Natural Language Processing. Nama saya Fajar Agil dengan NIM 415191110021. Mulai dari pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan NLP? NLP ini adalah pemrosesan bahasa alami, sebuah teknologi machine learning yang memberikan komputer kemampuan untuk menginterpretasikan, memanipulasi, dan memahami bahasa manusia. Fitur translate di media sosial dan chatbot adalah contoh penggunaan teknologi NLP. Nomor 2, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Di sini ada segmentasi teks. Penentuan segmentasi sulit dilakukan pada bahasa tulis yang tidak memiliki pembatasan kata spesifik, misalnya bahasa Mandarin, Jepang, dan Thailand. Disambiguasi makna kata, word sense, disambiguation, banyak kata memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim, makna terdapat dan tidak terkait. Contohnya bisa dalam makna dapat dan racun, maupun polimasi, makna berbeda namun terkait, mis, ragu dalam makna bimbang dan sanksi. Nomor 3, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak, yaitu ada chatbot, aplikasi yang menggunakan user, biasa seolah-olah dilakukan komunikasi dengan komputer. Stemming atau lemmatization, pemotongan kata dalam bahasa tertentu menjadi bentuk dasar pengenalan fungsi setiap kata dalam kalimat. Yang keempat, apa kegunaan dari library NLTK dan Sastarawi? Untuk melakukan tokenisasi dan membuang stop word dari teks. Tokenisasi ini merupakan proses untuk memecah isi dari teks menjadi kata-kata. Berikut contoh tokenisasi. Nah, yang kelima, apa tujuan chest folding? Nah, tujuannya ini adalah chest folding merupakan salah satu bentuk teknik processing. Tujuan proses ini adalah mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Pada proses ini juga dilakukan penghilangan tanda baca, angka, dan karakter selain huruf alfabet. Yang keenam, apa definisi dari tokenizing? Definisinya itu adalah tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kali yang penyusunannya, sedangkan tahap filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil term. Yang ketujuh, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word merupakan kata yang diabadikan dalam pemrosesan dan biasanya disimpan di dalam stop disk. Contoh kata-kata dalam bahasa manusia yang tidak boleh diolah algoritma komputer. Yang tidak diolah oleh algoritma komputer. Yang kedelapan, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Algoritma stemming Nazi dan Andriani atau Polter dan Arifin Setiono pada pencarian kata dasar yang terdapat dalam abstrak sebuah jurnal dengan implementasi yang dilakukan yaitu memberikan suatu kemudahan dalam hal stemming dokumen teks berbahasa Indonesia serta analisis algoritma yang tingkat akurasinya besar dan membutuhkan waktu yang cepat. Parameter yang diuji merupakan kecepatan dan ketepatan dari masing-masing algoritma. Dari hasil pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa algoritma Nazi dan Andriani memiliki tingkat keakurasian paling tinggi dengan persentase 0,1 lebih akurat dibanding algoritma Arifin Setiono dan 0,9% lebih akurat dibandingkan algoritma Porter. Lanjut nomor 9. Apa tujuan dari word embeddings?
Tujuannya itu adalah proses konversi kata yang merupakan karakter alphanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata adalah vektor yang mempresentasikan sebuah titik pada spek dengan dimensi tertentu. Nomor 10, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari WordFact. Ada dua jenis arsitektur WordFact, yaitu skipgram arsitektur dalam menentukan nilai vektor suatu kata dan memprediksi kata-kata yang mungkin muncul jika diberikan kata sebagai inputannya. Yang kedua ada continuous backoff word atau CBOW, model yang memprediksi word sebagai target dan konteks sebagai input di sekitarnya. Nomor 11, apa definisi dari backoff word? Nah, ialah sebuah gambaran sederhana yang digunakan dalam pengolahan bahasa alami dan pencarian informasi dikenal sebagai model ruang vektor. Nomor 12, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Nah, metode yang digunakan untuk ekspansi fitur adalah fast text dan metode yang digunakan adalah klasifikasi adalah Naive Bayes support vector. Yang ke-13, apakah yang dimaksud dengan n-gram? N-gram merupakan salah satu model probabilitas yang memberikan prediksi kemunculan kata berikutnya berdasarkan probabilitas kemunculan kata N1 sebelumnya. N-gram digunakan untuk mengolah teks yang disebut training corpus kata setelah kata tertentu. Nomor 14, jelaskan contoh penerapan n-gram. Ada dua, yaitu unigram dan bigram. Yang unigram dengan N1 yang berarti hanya satu item, biasanya satu kata yang dianggap, contohnya saya belajar bahasa. Yang kedua ada bigram, N-gram dengan N2 yang berarti rangkaian berurutan dua kata, contohnya saya belajar bahasa bahasa Inggris. Nomor 15, jelaskan definisi dari smoothing. Lanjut ke nomor 18, jelaskan mengapa konsep smoothing memiliki kinerja lebih baik. Data raksasa tersebut sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kaiser-Ney smoothing secara penuh, memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Algoritma bernama Stupid Backoff ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa untuk distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan backoff ke n-gram berorder lebih rendah di bobot dengan suatu bobot tetap tidak tergantung pada konteks. Yang ke-9, apa terbelakang munculnya metode stupid backoff. Nah, munculnya stupid backoff ini dari teks web dapat digunakan untuk membangun model bahasa super besar. Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan n-gram sangat besar, 1-5 gram dari semua deretan 5 kata yang hadir, setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text di web, termasuk sekitar 1,2 miliar rangkaian 5 kata menggunakan lebih 13 juta tipe kata. Data raksasa tersebut sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kaiser-Ney smoothing secara penuh. Yang terakhir ada nomor 20, apa dasar pemikiran dari metode Good Turing Smoothing. Yang pemikiran pada suatu dasar dari Good Turing Smoothing ini ialah memanfaatkan count atau frekuensi suatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Nah, kata n-gram atau suatu kejadian yang hadir sekali untuk sebagai sikleton. Dalam rangka menghitung frekuensi sikleton, kita perlu menghitung NE jumlah sebagai yang hadir sebanyak E kali. Sekian Q&A yang saya buat untuk tugas besar 1 Natural Language Processing NLP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.